akan mengecek rekam medik pasien terkait dengan obat yang harus diberikan, seberapa besar dosisnya, kapan pemberiannya, dan bagaimana cara pemberiannya. Lalu kita ambil obat sesuai dengan order yang sudah ada atau advice yang sudah ada. Misalnya pasien mendapatkan ceftriaxone 1 gram, kita ambil ceftriaxone, kita cek obatnya, bagaimana tanggal kadaluarsanya. Lalu bagaimana, apakah obatnya masih utuh atau sudah rusak, kita harus pastikan. Setelah obat ini masih utuh dan tanggal kadaluarsanya masih berlaku atau artinya belum expired, baru kita siapkan di bak instrumen. Kemudian karena obatnya adalah obat dalam bentuk vial dan dalam bentuk serbuk, maka kita harus siapkan juga aquades untuk mengencerkan obat atau istilahnya mengoplos obat. Aquades. Lalu kita ambil bak instrumen, ya. Di dalam bak instrumen ini kita siapkan spatnya, ya. Kemudian kita siapkan jarum pengganti karena kita menggunakan vial, nanti ada tusuk menusuk sehingga jarum bisa menjadi tidak mempan atau kedul, ya, sehingga harus disiapkan jarum pengganti yang steril yang sudah pada tempatnya. Kita ambil, kita taruh di sini. Kemudian kita juga siapkan bed alkohol karena pemberiannya IV langsung, kita siapkan bed alkohol. Kemudian kita juga siapkan handscoon bersih, ya. Tidak harus steril, bahkan di beberapa rumah sakit itu pada pemberian obat melalui IV secara tidak langsung, yaitu melalui selang infus, itu ada yang tidak mengharuskan menggunakan handscoon untuk efisiensi. Karena ini langsung, maka kita harus siapkan handscoon. Karena langsung, untuk mendeps pembuluh darah yang bekas ditusuk supaya darah tidak mengalir, maka kita butuh plester. Kemudian karena langsung, kita butuh tourniquet. Kita butuh kapas alkohol dalam tempatnya. Lalu kita butuh kasa. Kita bisa simpan di sini. Kemudian kita butuh perlak pengalas. Kita butuh perlak pengalas. Lalu kita butuh bengkok. Karena ada plester, maka kita butuh gunting plester. Itu alat-alatnya. Oke, saya rapikan dulu sisanya. Setelah alatnya disiapkan, jangan lupa siapkan hand wrap. Walaupun nanti di rumah sakit, di pintu masuk ruangan juga ada hand wrap, di bed pasien juga ada hand wrap. Kita cuci tangan terlebih dahulu menggunakan 6 langkah cuci tangan. Setelah selesai, alat sudah siap, lalu kita oplos dulu obatnya. Sehingga nanti di depan pasien kita tidak menyiapkan obat, tapi langsung menginjeksikan. Ya, kita siapkan dulu obatnya. Menyiapkan obat tidak harus pakai handscoon. Obatnya adalah dalam bentuk vial. Vial itu rata-rata obatnya dalam bentuk serbuk, sehingga harus dioplos atau dibuat larut, ya, buat cairan. Kita buka spare.
Sambil membuka spet, kita pastikan jarumnya sudah menutup kencang. Kemudian kita buka kapas alkohol. Kita ambil kapas alkohol. Lalu kita ambil Aquades. Berapa Aquades yang digunakan untuk mengencerkan serbuk obat ini? Itu sesuai dengan aturan di masing-masing obat. Bisa berbeda-beda, tergantung di brosurnya itu sudah ada diencerkan dengan berapa cc air. Rata-rata atau pada umumnya di rumah sakit itu mengencerkan obat itu menjadi 5 cc. Kalau mau menjadi 5 cc, obat 1 gram ini bisa kita encerkan dengan 4,5 cc. Sehingga misalnya ini adalah 4,5 cc, maka kita spet yang dipilih pun spet yang 5 cc, ya, supaya menjadi 5 cc ya, spetnya nggak kebesaran, tidak juga kekecilan. Lalu kita ambil Aquades ini, kita disinfeksi dengan kapas alkohol, ya. Kemudian kita buka, tutupnya jangan dibuang dulu, tapi simpan di sini. Dengan lubang tutupnya menghadap kita. Lalu setelah disinfeksi, kita masukkan. Lalu kita ambil. Berapa cc tadi? 4,5. Kita ambil 4,5. Posisi seperti ini bisa mengurangi tremor kalau Anda tremor. Oke, sampai 4,5. Kalau sudah 4,5, kita selesai. Lalu kita langsung disinfektan, tutup atau karet pada vial, masukkan, ya. Lalu masukkan Aquadesnya. Karena dalam bentuk serbuk, supaya larut harus dikocok kan? Ya. Tapi kalau dikocok biasanya gelembung udaranya banyak, dan itu nanti merepotkan kita. Kita harus membuang gelembung udara tadi sebelum akhirnya dimasukkan ke pasien, karena nggak boleh ada gelembung udara di cairan yang akan dimasukkan ke pembuluh darah pasien. Lalu kita bisa dengan cara mengocoknya itu dengan cara seperti ini, memutar. Kalau seperti ini, gelembungnya biasanya sedikit. Nah, kalau sudah larut semuanya, kita ambil. Perhatikan ketika kita mengambil, usahakan lubang jarum itu berada di bawah air. Kalau di atas ya nggak bisa keluar, gitu ya. Oke, lalu kita ambil. Nah, kalau kita memasukkan udara biasanya akan masuk sendiri, tanpa ditarik pun dia akan masuk. Oke, untuk cepatnya kita tarik, ya, sambil memperhatikan jangan sampai kebablasan akhirnya tumpah. Udah. Terus diperhatikan kalau misalnya ini, nah kita bisa kembalikan, kita turunkan lagi sampai obat semuanya masuk ke dalam tabung spek. Kita bisa masukkan lagi, kita turunkan lagi. Kita tarik. Oke, kalau sudah, kita tutup karena kita akan ganti jarum, ya. Kita tutup dulu. Caranya begini, jangan dipegang tutupnya, nanti ketusuk, ya. Kita tutup. Nah, karena tadi ada cairan di dalam jarum, kita tarik ke bawah supaya cairannya masuk ke dalam tabung spek. Setelah itu baru jarumnya dilepas, ganti dengan yang baru. Buka plastiknya lalu kita masukkan yang baru. Oh, ini kok bukan yang ini ya? Nah, tadi salah mengambilnya. Kok bisa ya disepet itu? Padahal tadi kan ibu buka baru ya? Ternyata nggak ada jarumnya. Kita ambil pengganti jarum, lalu kita masukkan, kita kencangkan. Nah, lihat ada udara apa enggak. Kalau kita tadi muter, itu nggak akan ada gelembung udara banyak.
Kalau ada, begini caranya. Kalau disentil-sentil kelamaan. Jadi tarik dulu supaya sini kosong, baru dibolak-balik. Itu membuang udara. Kalau sudah tidak ada, kita isi jarumnya sampai keluar cairannya melalui jarum, melalui ujung jarum. Nah, terkadang itu kan suka muncrat. Jadi kalau muncrat itu nanti ke sini. Begitu kita begini, maka cairan ini yang sudah tidak steril, yang tadi muncrat tadi bisa mengenai jarum. Akhirnya jarumnya tidak steril. Nah, kalau jarumnya tidak steril, ya ganti lagi kan begitu, karena prinsipnya harus steril. Siapa yang steril? Yang akan masuk ke dalam pembuluh, yaitu obat dan jarum. Maka untuk mengantisipasi terjadinya muncrat, kita ambil kasa tadi, letakkan di sini. Tujuannya kalau ternyata muncrat, nanti cairannya terserap ke kasa, sehingga tidak akan balik ke jarum. Oke, kita masukkan sampai keluar cairan pada ujung jarum. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti sudah siap untuk diberikan ke pasien. Kalau pasiennya cuma satu, kita enak, bekasnya jangan dibuang, simpan di sini, nanti ditunjukkan ke pasien. Tapi kalau kadang di rumah sakit pasiennya banyak gitu ya, perawatnya cuma 3, yang harus diinjeksi ada 30 gitu ya. Maka Anda bisa menyiapkan semuanya. Dan jangan lupa kalau sudah siap seperti ini, dikasih label ini punya siapa, obatnya apa. Biasanya teman-teman perawat ininya dikelotok, kasih nama dulu, identitasnya minimal 2 ya, lalu diberikan jam berapa, lalu dikelotok, tempelin di sini gitu untuk identitas. Biasanya begitu. Kalau ini kan cuma 1, jadi enak. Setelah selesai, ini jangan dibuang, simpan di sini, masukkan lagi ke bak instrumen, tutup ya. Ini buang, ini bisa dibuang dulu sebelum ke pasien. Nah, oke, sudah siap obatnya, siap untuk diberikan. Lalu kita tutup, kita bawa ke kamar pasien, bawa misalnya ya. Sebelum masuk ke kamar pasien, kita cuci tangan dulu. Ya, cuci tangannya banyak ya. Cuci tangan. Oke, kalau sudah kita bawa ke kamar pasien. Assalamualaikum, Nyonya N. Benar ya, dengan Nyonya N, usia 38 tahun dari Purwokerto Selatan? Iya, benar. Ibu, perkenalkan, saya Suci, saya perawat di ruangan ini. Saya akan memberikan obat, yaitu berupa antibiotik. Ini obatnya Bu, dan sudah saya pindahkan ke strep ini atau ke suntikan ini, di mana obat ini adalah antibiotik, tujuannya untuk membantu proses penyembuhan infeksi ibu. Ya, ibu kan sakit infeksi di parunya kan. Nah, nanti cara memberikannya akan disuntikan langsung melalui pembuluh darah ibu. Begitu Ibu? Ada pertanyaan? Tidak. Waktunya kurang lebih 3-4 menit. Apakah Ibu sudah siap untuk dilakukan? Sudah. Baik Bu, saya akan mulai melakukan tindakan ya. Oke, kita pasang perlak dulu. Ibu bajunya dibuka dulu, jadi bebaskan area yang akan diinjeksi. Oh, ternyata ini ada bekasnya ya Bu ya. Baik, berarti saya tidak akan menyuntik di sini karena ini sudah ada bekasnya. Ya, paling tidak di atasnya kita akan menyuntikannya. Oke, pasang perlak dulu ya Bu. Oke, dekatkan alatnya, dekatkan bengkoknya. Ya, lalu kita bisa kenakan handscoon atau kita siapkan plester terlebih dahulu sebelum pakai handscoon. Jadi ini enggak boleh setelah pakai handscoon, boleh. Kita siapkan
ambil kapas alkoholnya. Oke. Lalu kita sobek pet alkoholnya. Nah, sudah. Lalu kita tutup dulu, Ibu. Saya tutup dulu ya. Maaf, ini pengunjung, silakan keluar dulu. Lalu saya pakai handscoon. Ibu sendirian? Oh, keluarganya lagi beli makan. Baik. Bagaimana, Bu? Masih demam nggak? Oh, dari semalam sampai sekarang belum demam. Alhamdulillah. Suhunya normal. Alhamdulillah. Baik. Oke, Ibu, saya akan siap ya. Menginjeksi. Sebelumnya saya akan memasang karet ini supaya pembuluh darahnya mudah terlihat. Angkat Ibu tangannya. Oke. Agak sakit sedikit ya. Oke, saya kencangkan ya, Bu. Tangannya ngegem ya, Bu, kayak gini ya. Oke, baik. Saya akan cari dulu. Oke, saya akan injeksikan di sini ya, Bu ya. Saya disinfeksi dulu dengan cara memutar. Oke, sudah. Saya ambil pipet alkoholnya. Lalu saya akan suntikkan dengan ujung jarum menghadap ke atas. Ibu, siap ya, tarik nafas. Gimana Ibu putranya? Katanya keterima di perguruan tinggi ya. Alhamdulillah. Agak sakit sedikit ya, Bu ya. Gimana, Bu, perguruan tingginya? UHB. Oh, alhamdulillah. Selamat ya, Bu ya. Oke. Sakit, Bu? Enggak. Oh, udah selesai. Iya, enggak sakit ya. Alhamdulillah ya, Bu ya. Oke, ini ditekan ya, Bu. Oh, maaf, Bu. Baik, buka, Bu, tangannya. Oke. Sudah. Sudah selesai ya, Bu ya. Gimana, Bu, perasaannya setelah obatnya masuk? Oh, lebih nyaman. Ayam, iya, baik. Saya rapikan dulu. Baik, Ibu, obat sudah masuk. Ibu juga tadi menyampaikan sudah tidak demam dari semalam. Suhunya semalam sampai sekarang sudah normal, nyerinya sudah berkurang, bengkaknya sudah berkurang, ya. Sesaknya sudah berkurang. Semoga Ibu lekas sembuh ya, Bu. Terima kasih atas kerjasamanya. Nanti setengah jam berikutnya saya akan ke sini untuk melihat atau mengevaluasi kembali tanda infeksi yang Ibu alami, sekaligus mengukur tekanan darah, nadi, pernafasan, dan suhunya ya, Bu ya. Oke, baik, saya permisi dulu, saya akan kembali ke ruang perawatan. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum, semoga Ibu segera membaik. Amin. Oke, saya kembali ke ruang perawatan. Di ruang tindakan saya rapikan alat-alatnya, kembalikan seperti semula. Baru saya melepas handscoon, ya, buang ke tempat sampah medis. Saya ke sini, lalu cuci tangan. Bentar, kita cuci tangan. Gunakan tisu yang hanya satu kali pakai.
Tinggal dokumentasi, tanggal, jam, nomor diagnosanya jangan lupa. Kemudian tindakannya apa tadi? Memberikan injeksi apa? Ceftriaxone. Berapa jumlahnya? 1 gram melalui apa? IV. Lalu responnya, pasien mengatakan merasa lebih tenang karena obat masuk. Pasien mengatakan demamnya sudah turun, sudah tidak ada demam dari semalam sampai hari ini. Suhunya juga sudah normal. Data objektifnya, obat ceftriaxone 1 gram masuk, lalu pasien terlihat lebih baik. Ya, dari perabaan misalnya sudah tidak demam. Rencana tindak lanjutnya tadi mengukur, mengevaluasi tanda infeksi dan tanda-tanda vital. Tanda tangan, nama jelas perawat. Selesai. Satu rangkaian tindakan pemberian obat intravena akhirnya selesai. Oke. Ada yang tahu nggak kekurangan ibu tadi apa? Tadi ibu sudah sebutkan. Kekurangannya apa? Coba yang mau video. Udah pas selesai videonya.